Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan, saudara-saudara kita, karena banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak pemikiran-pemikiran, dan banyak juga penelitian-penelitian secara bahasa untuk memaknai makrifat. Ya. Jadi makrifat itu dari berbagai segi ditinjau, dan ternyata juga masih ada yang bingung. Oleh karenanya, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, dari saudara-saudara sekalian, apakah makrifat itu? Memang secara sederhana, makrifat itu adalah mengenal. Ya. Makrifatullah berarti mengenal Allah. Makrifatul mabda. Nah, mengetahui sangkan paraneng dumadi, artinya dari mana, kemana, bagaimana. Nah, suatu kejadian itu bermuasal dan juga berakhir. Dari sini sudah sangat jelas cakupannya itu panjang sekali dan luas sekali. Sangatlah luas. Oleh karenanya makrifat itu hanya tergantung gandengan kalimatnya. Kalau kalimatnya ditambahi Allah berarti makrifatullah, misalnya seperti itu, adalah mengetahui atau mengenal Allah. Sederhana ya, hanya mengenal. Karena untuk mengenal itu kan melalui berbagai penelitian. Nah, penelitian yang disambung-sambungkan, yang diakal-akalkan dengan penalaran-penalaran. Setelah mengenal, kenal si A, bagaimana perbuatannya, bagaimana sifat-sifatnya. Mengenal Pak Ijo, karakternya seperti apa, sifat-sifatnya apa, Pak Ijo itu ada di mana, Pak Ijo sendiri dari mana, dan sebagainya. Itu kalau berbicara tentang makrifat Pak Ijo. Nah, kalau makrifatullah ya mengenal Allah itu melalui ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah itu masih belum bahasa Indonesia keseluruhan. Ayat itu kan bahasa Arab ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak sekali ya, banyak. Sampai pikir dewi itu ya, pikir dewi aja ya. Nah, kemudian kok ada ayat Quran? Ayat Quran itu juga salah satu ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui Quran. Nah, kok ada lagi? Sampaikan walaupun satu ayat, misalnya seperti itu, ada yang bilang begitu. Artinya bukan satu ayat di dalam Al-Quran itu, artinya bukan begitu. Sampaikan walau satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kira-kira begitu. Untuk menyampaikan satu tanda-tanda kekuasaan Allah, itulah yang namanya mengenal. Setelah mengenal, kenal dan sebagainya, mengetahui. Setelah mengetahui, ya karena pengetahuan itu hasil dari pikir. Nah, hasil dari pemikiran, hasil dari akal, hasil dari penglihatan. Ya, akhirnya mengetahui jadilah sebuah keilmuan. Nah, keilmuan yang sempurna atau yang bisa dimengerti dan bisa juga dimaknai, dipahami ke seluruh sudut pandang, itulah yang namanya makrifatullah atau mengenal melalui ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, makrifatullah awwaluddin, kan begitu ya. Jadi awalnya orang beragama itu mengenal adanya Allah. Nah, mengenal adanya Allah. Untuk mengenal, maka setelah mengenal, misalnya gini, saya melihat kucing. Kucing. Apakah kucing ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah? Ya iya. Kucing itu yang membuat siapa? Gitu? Kenapa kucing itu dilahirkan atau dibuat di muka bumi ini? Untuk apa sih kucing itu? Kucing untuk menangkap tikus, untuk keamanan tentang tikus dan lain sebagainya ya. Ternyata setelah kita mengenal kucing, ada yang membuat kucing. Siapa yang buat kucing itu? Allah, misalnya begitu. Ya, betul. Setelah dibuat untuk apa? Ya,
untuk menjaga rumah, misalnya begitu. Atau untuk kesenangan manusia, kucing yang bagus-bagus. Nah, untuk kebahagiaan juga. Nah, untuk perdagangan juga, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dari situ mengenal satu tanda-tanda kekuasaan melalui kucing. Ayat-ayat Allah tentang kucing. Itu namanya makrifat, ya. Mengetahui Allah dengan kucing, ya, gitu. Atau sarana kucing. Itu hanya sedikit pengetahuan tentang itu, ya. Jadi makrifatullah itu awal dari sebuah aturan hidup atau sebuah agama. Agama itu ya ageman atau aturan hidup. Kalau kita memakainya, ya tentu kita selamat. Asal aturan hidup itu yang selamat. Nah, contohnya aturan hidup tentang Islam. Agama Islam, agama yang selamat. Nah, gitu loh. Jadi agama yang selamat itu aturan hidup, di mana kita harus mengenal dulu adanya yang membuat peraturan itu. Makrifat. Gitu. Mengenal, setelah mengenal mengetahui. Wah, jadi tidak mudah, ya, harus menggunakan kecerdasan-kecerdasan agar kita selamat. Nah, jadi baik itu pengenalan terhadap yang terpuji, ya, atau pengenalan terhadap yang terkutuk. Nah, yang terpuji ya hal-hal yang baik itu. Yang terkutuk juga yang mangkel kayak itu, ya. Tapi semua mangkel kayak itu ya tidak berujung dengan ketuhanan. Nah, jadi orang itu kok marah sama saya. Kalau kita orang yang bermakrifat ya, berarti Allah marah melalui orang itu, marahi saya. Kira-kira begitu. Sudah, nanti diterjunkan lagi atau dijabarkan lagi sendiri-sendiri. Yang lainnya nanti bisa disambung lagi, ya. Ini cuma menjawab pertanyaan saja.